Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat di Masjid Al-Bayan di komplek perusahaan PT Bayer yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, kita patut bersyukur jamaah sekalian masih diberikan panjang umur dengan kecukupan, dengan kesehatan, dengan kemampuan senantiasa dapat kita gunakan untuk meningkatkan kualitas takwa dan iman agar kita senantiasa dibahagiakan Allah, bahagia barakah dunia sampai akhir zaman. Jamaah sekalian rahimakumullah, tanpa terasa Ramadan sudah semakin jauh meninggalkan kita. Sudah lebih dari 10 hari kita berpuasa. Senyampang kita berdoa semoga amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus juga kita jadikan Ramadan ini terlepas dari segala macam fadilahnya. Qad ja'akum syahrul mubarak, kata Rasulullah, telah datang kepada kalian bulan yang penuh barakah. Barakah itu intinya adalah banyak keistimewaan, banyak kebaikan-kebaikan, pahala dilipat gandakan, bahkan menurut riwayat yang sunnah dianggap wajib, yang wajib dilipat gandakan sampai tak terhingga. Jamaah sekalian rahimakumullah, seluruh gerak-gerik kita, langkah dan perkataan kita adalah bernuansa ibadah. Bahkan diem saja dianggap sebagai sebuah kalimat tasbih. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Tapi terlepas dari semua itu, ada satu urgensi yang sangat penting dalam kehidupan kita yang harus kita jadikan sebagai momen untuk ibrah, untuk memperbaiki diri kita. Karena Ramadan ini jamaah sekalian hakikatnya adalah syahrut tarbiyah, bulan untuk mentraining kita dengan lembaga pendidikan Sang Maha Besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segala macam fasilitas yang ada untuk memperbaiki kehidupan manusia yang barangkali selama ini jauh dari fitrahnya. Maka sering kita sebut setelah Ramadan terjadilah namanya Idul Fitri. Kenapa? Karena dengan Ramadan membersihkan cleaning service dalam kehidupan kita. Setelah kita digodok di kawah condro di mukanya Ramadan ini, kemudian membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, menjadi orang-orang yang lebih mulia untuk taqarrub ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, Ramadan adalah tarbiyah saqafah nafsiyah, memperkuat mental spiritual seorang mukmin. Seorang mukmin sejati yang senantiasa punya jati diri, dengan keikhlasannya, dengan ihsannya yang terlatih setiap hari selama bulan suci ini, tentu senantiasa akan memperbaiki betapa kokoh dan teguhnya kita tanpa gampang terpengaruh dengan situasi dan kondisi zaman di sekitar kita. Karena ketakwaan sebagaimana ditegaskan Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah itu kapan saja, di mana saja. Dimanapun kita berada, dalam situasi kondisi zaman apapun dalam hidup ini jamaah sekalian, yang mana merupakan takwa ini sebagai ending daripada perintah ibadah puasa kita. 183 surah Al-Baqarah viral di hadapan kita jamaah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil berpuasa adalah orang-orang beriman. Untuk apa? Outputnya adalah la'allakum tattaqun. Dengan ketakwaan inilah jamaah sekalian sebagai indikator Allah akan memuliakan seorang manusia. Al-Hujurat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya di antara makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Dan takwa ini jamaah sekalian ternyata adalah hasil didikan daripada Ramadan itu sendiri, di mana ketika seseorang dapat mengambil pelajaran yang kemudian memperkuat tazkiyatun nafsinya, membersihkan jiwanya, mensucikan dirinya untuk menjadi jiwa-jiwa yang fitrah di hadapan Allah. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, kalau sudah berhasil mentarbiyah saqafah nafsiyah kula jenengan, ketika antum sudah berhasil mendidik dirinya, ibda' bi nafsik, dimulai dari diri kita jamaah sekalian, lalu kemudian kita memikirkan keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, agar sama-sama merasa damai sejahtera di dalam bingkai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di surah An-Nisa ayat 9 itu disebutkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim
falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah di antara orang-orang beriman, ketika orang beriman itu sudah merasa nyaman dengan kesempurnaan keislaman, dengan kesempurnaan wawasan keagamaan, serta tidak diragukan di dalam kemasyarakatan, menjaga persaudaraan dan persatuan, maka tinggal kemudian hendaklah memikirkan di antara keturunan kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Jangan sampai nanti generasi kita sekalian ini, jamaah sekalian, menjadi generasi yang lemah. Panjenengan yang sudah jamaah istiqomah, sudah sering tilawah, sudah sering zikir, doa dan istighosah, maka tinggal kita bersama-sama pikirkan keturunan kita, zuriyah kita, agar menjadi anak-anak yang teguh di dalam akidah, kuat di dalam ibadah, dan mulia di dalam akhlakul karimah. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka di surah At-Tahrim ayat 6 Allah juga menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa beriman, memproses dirinya menjadi orang-orang yang yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, keturunan kita dari hal-hal yang akan merusak kehidupan mereka, dari hal yang akan menistakan mereka, yang pada akhirnya akan menjerumuskan mereka ke dalam siksa api neraka. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka tarbiyah ini, Ramadan ini mendidik kita agar kita lebih harmonis dengan keluarga kita. Dengan Ramadan ini kita lebih sayang kepada suami atau istri kita, dengan anak-anak kita, pendidikan kepada anak-anak kita. Betapa setengah 3 jam 3 dini hari panjenengan sudah bangun sekeluarga, bukan hanya tasahur saja, tapi juga tahajud bersama-sama. Ini menggambarkan pembelajaran kepada kita agar kedekatan kita, intensitasnya kita tingkatkan terhadap keluarga kita, jamaah sekalian. Karena keluarga yang baik adalah keluarga yang terindah, keluarga yang terindah adalah keluarga yang paling harmonis, dan keharmonisan rumah tangga adalah ada di dalam sakinah, mawaddah, warahmah mereka. Di dalamnya ada suami yang salih, ada istri yang salihah, ada putra-putri yang salih-salihah, yang ahli ibadah, yang berhiaskan akhlakul karimah. Itu dambaan kita jamaah sekalian. Maka dari rumah tangga yang baik ini nanti akan kemudian bereuni bersama ketika mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan Rasulullah di dalam sebuah hadisnya, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa terdapat 2 kegembiraan. Yang pertama di saat kita berbuka bersama keluarga, di saat kita berhari raya beranjang sana, kemudian juga farhatun 'inda liqa'i rabbih, ketika nanti di surga yang luar biasa tiada tara, ketika kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah yang kita dambakan agar Ramadan tidak berlalu begitu saja. Yang ketiga jamaah sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah Ramadan tarbiyah jamaiyah. Mendidik kita agar mampu bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Betul-betul memahami konsep Bhinneka Tunggal Ika yang notabene insya Allah oleh para pahlawan pejuang kita terdahulu terinspirasi dari firman Allah surah Al-Hujurat 13 dan surah Al-Kafirun, bahwa kita mungkin berbeda agama, berbeda latar belakangnya, berbeda suku bangsanya, toh pada akhirnya satu tujuan kita menjunjung tinggi nilai-nilai NKRI. Ini yang diharapkan jamaah sekalian, agar dasar Pancasila yang notabene juga ideologinya dari Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW ini senantiasa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, agar kita memahami bahwa hidup ini memang sebuah perbedaan. Hidup ini adalah sebuah pilihan, dan kita mungkin berbeda pilihan, tapi wajib hukumnya tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Jamaah sekalian rahimakumullah, persatuan kita landasi dengan Rahman Rahimnya Allah. Maka Allah menegaskan dalam satu hadis Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kalian, bertoleransilah kalian, menjaga kebersamaanlah kalian di muka bumi ini, maka Allah insya Allah akan mencurah limpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Dan inilah sebuah implementasi iman takwa panjenengan, di mana jaminan Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andaikan suatu lingkungan, suatu kampung, suatu bangsa, suatu negeri di mana masyarakatnya, umatnya beriman bertakwa, maka Allah akan buka pintu keberkahan
baik yang diturunkan dari langit maupun yang bersumber dari bumi. Dan inilah yang kita harapkan, agar persatuan panjenengan, kebersamaan kita semuanya berbangsa bernegara akan memunculkan barokah Allah Subhanahu wa taala, sehingga diri kita akan menjadi diri-diri yang diberkahi Allah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, masyarakat kita, bangsa negara kita menjadi baldatun thayyibatun walaupun wafur, negeri yang indah, negeri yang diridhai Allah. Kalau itu ada khilaf dan salah masing-masing komunitas berbangsa ini, insya Allah segera mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menuai bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astagfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin wal kafirin wal musyrikin wal yahudin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyul karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah sekalian, di khutbah yang kedua kali ini sekali lagi usikum wa iyaya bittaqwallah, saling berpesan, saling mengingatkan untuk meningkatkan kualitas takwa dan keimanan untuk bekal kita dunia sampai akhir zaman. Karena takwa ini merupakan output segala macam ibadah di dalam Islam. Semua kita telusuri ternyata pada akhirnya adalah supaya kita menjadi orang-orang yang berjiwa takwa. Takwa itu adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya, menjaga orang lain dari segala macam yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Endingnya adalah kita memiliki satu insting, satu perasaan agar kita peduli kepada sesama. Bahkan sholat kita, salam ke kanan ke kiri, menebarkan keselamatan antar sesama kita. Siapakah di antara kita yang kemudian saling membantu dengan tangan-tangan indah panjenengan semuanya? Maka di dalam Al-Quran, di dalam satu hadis, bahkan di sana dijelaskan, malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak ada atensi kepada sesamanya, berarti tidak termasuk golongan mereka. Saudara-saudara kita khususnya di Palestina dan juga saudara-saudara kita yang lain yang mungkin membutuhkan pertolongan kita, atensi kita, marilah kita dengan senang hati untuk berbagi suka kepada mereka dan menghindari duka antara sesama kita, agar kita senantiasa diridhoi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita berhari raya, minal aidin wal faizin, kembali fitrah kita peduli kepada sesama kita yang pada akhirnya akan diridhoi, diberkahi, dibahagiakan Allah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ya Allah ya Ghaffar, di bulan yang penuh ampunanmu ini ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, anggota keluarga kami, baik yang masih bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Allah ya Rabb, di bulan yang penuh rahmat-Mu ini, curah limpahkan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada seluruh keluarga kami, anak-anak cucu kami, dan seluruh jamaah kami, masyarakat kami, bangsa negara kami. Jauhkan kami ya Allah dari musibah, bencana, apapun ya Allah yang menimpa kami, atau mungkin karena kekhilafan kami. Ampuni kami dan terimalah taubat kami, terimalah amal soleh kami. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarrusana wa tamim taqsirana wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa najjina min masaibid dunya waddin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur mujahidina fi Palestin wa sa'ira biladil muslimin wa salimil aqsa ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al fi hayatina bi hayatin thayyibah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa
وجماعتنا، خصوصا جماعة صلاة الجمعة في هذه المجلس المباركة في مصلى البيان يا الله، من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل السنة وأهل الصحة والعافية وأهل الرزق حلالا طيبا مباركة، وأهل زيارة المكة والمدينة، وأهل زيارة مقام رسول الله، وأهل صلاة الجماعة في مسجد الحرام، وأهل صلاة الجماعة في مسجد النبوي، وأهل السلامة وأهل الشفاعة وأهل الاستقامة وأهل حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.